Halo, jumpa lagi dengan Pak Mul. Hari ini kita akan bicara tentang sudut terkecil pada jarum jam. Ini sudah saya buatkan gambarnya supaya untuk menghemat waktu ya. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Ada 10 soal. Nomor 1, pukul 1. Jadi kalau pukul 1 itu jarum pendeknya ada di angka 1, kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Maka kita bisa langsung menghitung. Pasti di antara kalian sudah tahu kalau yang ini ya. Ini ada 1. Ini nilainya adalah 30 derajat. Jadi tepat pada pukul 1 besar sudutnya adalah 30 derajat. Oke. Lalu berikutnya pukul 3. Nah, pukul 3 jarum panjang di angka 12, jarum pendeknya ada di angka 3 ya. Ini ada berapa ini? Selang 1, 2, 3. Berarti dia 3 dikali dengan 30 ya, sama dengan 90 derajat. Oke. Saya pakai spidol merah, ini sepertinya spidol hitamnya sudah tidak kentara. Lalu nomor 3, pukul 9. Ini jarum panjangnya di angka 12, jarum pendek tepat di angka 9. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti dia 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Lalu yang keempat adalah pukul 6. Pukul 6, jarum panjang di angka 12, jarum pendeknya lurus tepat di angka 6. Untuk nomor 4, ini merupakan sebuah garis lurus yang kemudian ini kita sebut sebagai sudut lurus yang besarnya adalah 180 derajat ya. Jadi untuk sudut pada jam yang memiliki sudut lurus adalah pukul 6 tepat. Oke. Lalu sebelum kita ke nomor 5 dan seterusnya, kita pahami dulu, ini ada tulisan saya di sini ya. Besar sudut gerak jarum pendek maksudnya apa? Nanti kita akan menggunakan ini untuk nomor 5 sampai 10, yaitu n menit per 60 dikali dengan 30. Itu maksudnya ketika misalkan ini pukul 1 lalu bergerak ke berapa menit, maka jarum pendek itu akan pergi meninggalkan angka 1 ya. Nah, itu mencarinya nanti seperti ini. Nanti akan terlihat jelas ketika kita sudah masuk ke nomor yang lain. Lalu besar sudut gerak jarum panjang n menit kali 6. Ini didapat dari mana? Kita lihat di sini. Dari angka 12 ke angka 1 itu berapa menit? 5 menit. Oke. Ada berapa derajat? 30 derajat. Berarti setiap 5 menit itu 30 derajat. Lalu kita kecilkan, atau kalau misalkan 1 menit jadi berapa? 1 menit itu jadi 6 derajat. Berarti menitnya kita ganti dengan n. N menit dikali dengan 6 derajat. Lalu kalau satu putaran penuh berapa derajat? 360. 360 itu didapat dari 60 menit dikali dengan 6 derajat. Jadi sama dengan 360. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Pukul 7.30. Pukul 7.30 itu berarti jarum panjangnya ada di angka 6, tepat di angka 6. Kemudian jarum pendeknya itu sudah pergi meninggalkan angka 7 ya. Jadi kita akan berhitungnya di sini 1, kemudian ini kecil sampai di sini ya. Nah, tidak sampai di angka 8. Mungkin kalian bisa langsung mengatakan, oh itu besarnya 45 derajat. Benar. Jadi angka 45 derajat itu didapat dari mana?
kita akan lihat dari angka 6 ke angka 7 ini ada satu selang, berarti dia nilainya adalah 30 derajat. Lalu ditambah dengan gerak jarum pendek yang awalnya dia tepat di angka 7 seperti ini ya. Kemudian dia bergerak sedikit, lalu didapat dari sini besar sudut gerak jarum pendek tuh n menitnya berapa? 30, berarti dia 30 per 60 dikali dengan 30 derajat ya. Kita sederhanakan begini 2, lalu kita hitung 30 derajat ditambah dengan 30 per 2 15, jadi sama dengan 45 derajat. Ini 45 derajat. Lalu nomor 6, pukul 18.20, jarum panjangnya berarti tepat di angka 4. Kemudian 18 itu angka 6 ya, jam 6 dia sudah lewat dari angka 6. Ini awalnya dia lurusnya seperti ini harusnya ya. Nah, kita akan lihat sekarang berhitung mulai dari angka 4. Ini angka 4. 1 2, berarti dia 2 dikali 30. Kemudian ditambah dengan gerak jarum pendek. Di gerak jarum pendek ini dipengaruhi oleh pergerakan jarum panjang ya, yaitu n menitnya berapa? 20 menit per 60 kali 30. Coret 1 2, kalikan ini 60 ditambah 20 per 2 10, jadi sama dengan 70 derajat. Oke. Nomor 7. Nomor 7 14.20, maksudnya ya jam 2 lewat 20 ya. Kita letakkan lagi jarum panjangnya ada tepat di angka 4. Kemudian jam 2 itu sudah tidak tepat di angka 2, dia sudah pergi meninggalkan angka 2. Ini yang saya garis putus-putus ini adalah tepat angka 2-nya ya. Nah, sekarang kita akan berhitung mulai dari angka 2. 1 2, ini 2 kali 30. Karena kita berhitung dari angka 2 sampai ke angka 4, sementara jarum pendeknya itu sudah pergi meninggalkan angka 2, berarti harus ada pengurangan di sini ya. Dikurang dengan gerak jarum pendek. Oke, n menitnya berapa? 20 per 60 kali 30. Coret 1 2 ya. Jadi ini 60 dikurangi 10, 50 derajat. Oke, terus kita masuk ke nomor 8. Oke ya, nomor 8. Pukul 10 lewat 5. Berarti dia jarum panjangnya tepat di angka 1. Lalu jarum pendeknya sudah pergi meninggalkan angka 10. Ini harusnya yang panjang, garis titik-titik. Kita akan berhitung mulai dari angka 10. 1 2 3 sampai angka 1 ya. Berarti 3 kali 30. Karena jarum pendeknya sudah pergi meninggalkan angka 10, berarti ini dikurang dengan gerak jarum pendek. Berapa? 5 derajat per 60 kali 30. Oke, coret 1 2, ini 90 dikurangi 5 per 2 2,5, jadi 87,5 derajat. Oke, ini 87,5 derajat. Nah, ini tadi 50 derajat ya. Ya. Nah, kemudian nomor 9. Kita punya angka yang tidak tepat di angka-angka pada jam. Pukul 8 lewat 18, berarti sekarang kita akan letakkan jarum panjangnya itu sebelum di angka 4. Begitu ya.
sebelum di angka 4. Nah ini begini kalau dipanjangkan. Kemudian jarum pendeknya itu sudah pergi meninggalkan angka 8. Nah begini. Oke, ini saya kasih putus-putusnya gitu ya. Lalu kita akan berhitung ini di sini ya. Ini gerak jarum pendeknya. Apa rumusnya? Menitnya berapa? 18 per 60 kali 30 ditambah, ini kita akan berhitung dari angka 8. 1 2 3 4, berarti 4 kali 30 ya. Dari angka 12 sampai ke angka 4 itu 20 menit. Sementara ini kita hanya 18. Berarti di sini masih ada 2 menit ya. Maka kita akan gunakan n menit kali 6. Berarti ini 2 kali 6 derajat ya. Ini coret-coret 1 2 bagi 2, 9 ditambah 120 ditambah 12 ya. Jadi sama dengan berapa nih? 132 ditambah 9, 141 derajat. 141 derajat. Bisa dicari dengan cara lain tidak? Oh bisa. Jadi yang pertama kita gunakan ini atau ya. Atau ini gerak jarum pendeknya 9 ya. Saya tulis di sini saja ya. Ditambah dengan kita melihat dari angka 8. 8 ke 7 6 5 4. Kemudian ditambah dengan 2. Itu 22 menit. Atau bisa juga ditentukan dengan cara menghitung dari angka 12 sampai ke angka 8 itu 40 menit ya. 40 menit begitu dikurangi dengan jarum panjangnya berhenti di angka 18. Nah begitu boleh per 60 ini 40 dikurang 80, maaf ini gerak jarum panjang ya, dikurung kali dengan 6, jadi sama dengan 9 ditambah ini 22 dikali dengan 6, 132 ya, jadi sama dengan 141 derajat. Nah begitu. Oke, lalu nomor terakhir pukul 13.23. Pukul 13.23 berarti jarum panjangnya sudah lewat dari angka 4. Kemudian jarum pendeknya lebih dari angka 1. Nah, ini saya panjangkan dulu angka 1 begitu. Ini angka 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu dari gerak jarum pendeknya dulu ya. Gerak jarum pendeknya adalah 23 per 60 n menit ya, kali dengan 30. Kemudian ini yang sini ya, yang dari 4 ke sini, gerak jarum pendek. Kemudian ditambah, kita akan melihat dari sini, dari angka 1, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya, 1, 2, 3 maksudnya ya. Berarti ini 90 derajat. Langsung saja ya, karena tempatnya ya. Karena kita berhitung dari angka 1, sementara jarum pendeknya itu sudah melewati angka 1, maka dikurang ya, dikurang dengan gerak jarum pendek. Oh ini udah tadi ini sudah terhitung ya, sudah terhitung. Oke. Ada kesalahan ini, ada kesalahan, diulang. Ini
Yang di sini tadi adalah, sebentar kita ulang. Ini ada kesalahan nih. Pertama ini 90 ya, 90 ditambah dengan dari sini 20 ke sini 3 menit ya, berarti 3 kali 6 derajat. Nah, kemudian ini jarum pendeknya mengurangi. Nah, begitu maksudnya tadi ya. 23 per 60 dikali dengan 30 derajat. Nah, begini. Oke. Tadi karena sudah terbiasa menghitung dari jarum pendeknya, lupa bahwa ini kasusnya berbeda ya. Oke. Kita hitung 90 ditambah 18, 108 derajat dikurangi dengan ini 1 2 23 dibagi 2 11,5. 108 dikurangi ini jadi 96,5 derajat, sama dengan 96,5 derajat. Oke ya, ini lupakan, tadi ada kesalahan ya. Demikian untuk sudut pada jarum jam, semoga bisa dipahami. Kalian bisa ambil contoh-contoh lain yang mendekati contoh yang Pak Mul punya. Semoga kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Ya, sampai jumpa di materi yang lain.